Shalom, selamat pagi saudara. Kembali kita bertemu dalam renungan Happy Word Family. Pada pagi hari ini saya beri judul Integritas dalam mengerjakan keselamatan. Kita tahu pada akhir-akhir ini kehidupan kekristenan menjadi satu sorotan utama, menjadi satu fokus orang-orang dunia bahwa apakah apa yang membedakan kita dengan orang pada umumnya. Perbedaan utama karena memang kita adalah pengikut Kristus. Titik. Seorang kehidupan pengikut Kristus sudah pasti dan seharusnya punya satu integritas yang berbeda. Apa itu integritas? Integritas adalah hidup yang konsisten antara apa yang kita bicarakan, antara apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, hati, pikiran, semuanya sejalan. Intinya seperti itu. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, Rasul Paulus menyampaikan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa integritas adalah satu proses bahwa kita hidup untuk terus proses yang menyatakan itu tetap harus kita lakukan. Kita sangat jelas dalam hal integritas, pasti ada contoh-contoh Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. Dan salah satu yang saya ambil adalah kisah Daniel. Daniel dalam kehidupannya dia begitu jelas menunjukkan integritas dia sebagai pengikut Kristus. Dalam Daniel 1 ayat yang ke-8, Daniel berketetapan hati untuk tidak melakukan apa yang raja perintahkan. Dia tetap melakukan apa yang seharusnya dia lakukan terhadap Allah. Dia tetap berdoa, masuk ke kamarnya sehari 3 kali untuk berdoa dan memuji Allah. Itulah yang Daniel lakukan. Daniel tahu nggak resikonya? Sangat tahu dan sangat jelas. Resiko dari apa yang dia lakukan saat itu adalah kematian. Kematian karena siapapun yang masuk ke dalam gua singa itu hampir semuanya adalah berujung kepada kematian. Tetapi Daniel memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, bukan apa yang raja mau dalam kehidupan Daniel. Dan kita bisa melihat dari kisah Daniel ini bahwa akhirnya Daniel diselamatkan. Akhirnya si singa itu bisa tertutup mulutnya dan Daniel tetap hidup. Dari kisah-kisah tokoh yang lain pun kita bisa melihat dari Yeremia, di mana dia menyuarakan suara firman Tuhan meskipun ditolak bangsanya, bahkan harus menerima resiko di penjara. Itulah integritas. Akhirnya berani mengambil resiko untuk sesuatu yang tidak umum dan berakibat negatif buat kehidupan diri kita sendiri secara dunia. Amos juga menunjukkan menegur ketidakadilan bangsa itu, walaupun membuat sikapnya itu dibenci oleh bangsa Israel pada saat itu. Integritas membuat para nabi dan tokoh-tokoh yang lain dalam Alkitab tetap taat kepada Allah meskipun itu berarti penderitaan. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 tadi, Rasul Paulus
berkata bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Ini menekankan hidup ini adalah proses. Proses yang harus dan terus berjalan dalam kehidupan kita. Integritas adalah buah dari keselamatan sendiri, di mana seorang yang sudah diselamatkan sudah pasti seharusnya dia punya integritas tersendiri, dan itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan saat ini mungkin integritas menjadi satu hal yang langka juga, dan hanya orang-orang yang dianggap dalam tanda kutip orang bodoh lah yang mau melakukan itu. Misalnya seorang karyawan, dia tetap korupsi, tetap menerima apa yang seharusnya dia terima dari gaji dia. Walaupun teman-teman sekerjanya, rekan-rekan kerjanya melakukan hal-hal yang negatif, tetapi dia tetap teguh untuk tetap tidak korupsi. Sekarang menjadi pertanyaan adalah, apa aplikasinya ke dalam diri kita masing-masing? Apakah kita sudah hidup dalam nilai-nilai integritas seperti yang disampaikan tadi, seperti yang Daniel lakukan, seperti yang Yeremia, Nabi Amos, atau tokoh-tokoh yang lain? Apakah kita sudah melakukan seperti itu? Apakah kita sudah siap dengan berkata tidak untuk masuk dalam penderitaan dunia akibat kita tetap teguh mengikut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ini menjadi satu pertanyaan dan satu jawaban yang harus kita jawab dalam kehidupan kita sepanjang kita hidup, sepanjang kita mengiring Kristus. Itulah integritas itu sendiri. Kita tidak bisa main-main lagi bahwa kita hari ini kita atau minggu ini kita mengikuti apa maunya dunia, karena setiap hari Minggu kita datang beribadah untuk bertobat. Kita tidak bisa seperti itu lagi. Tapi kita harus tetap, apapun yang terjadi, integritas adalah integritas. Dan itu yang harus kita kerjakan. Karena itu pada pagi hari ini mari kita bersama-sama melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan. Kerjakan keselamatan dengan penuh integritas itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau yang sudah pimpin kami, Engkau yang sudah selamatkan kami, dan mampukan kami Tuhan pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini untuk kami tetap konsisten mengiring Engkau sesuai dengan jalan dan rencana-Mu Tuhan. Kami tidak terbawa oleh dunia ini, tapi kami tetap berjalan sesuai dengan jalan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.